Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 Manajemen Sumber Daya Manusia R004 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Manajemen Universitas Jambi. Di sini kami akan membahas mengenai kompensasi. Sebelum masuk ke materi, izinkan saya memperkenalkan rekan-rekan saya terlebih dahulu. Yang pertama ada Fajar Dwi Putra, lalu Ahmad Irfanisa, saya sendiri, lalu Eka Novitasari, Baharudin Ahmad Yani, Lisnawati Putri, dan Afdal Habil. Langsung masuk ke materi. Pengertian kompensasi. Kompensasi adalah sesuatu yang diterima karyawan sebagai penukar dari kontribusi jasa mereka pada organisasi. Tujuan kompensasi. Yang pertama ada ikatan kerjasama, lalu kepuasan kerja, motivasi, stabilitas karyawan, produktivitas kerja, disiplin kerja, pengaruh serikat pekerja, dan pengaruh pemerintah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afdal Habil dengan NIM C1B019173. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang asas kompensasi, di mana ada dua asas. Yang pertama adalah asas adil. Ini adalah besarnya kompensasi yang dibayarkan pada setiap karyawan disesuaikan dengan jenis pekerjaan, tanggung jawab, jabatan, prestasi kerja, dan memenuhi persyaratan kerja. Asas yang kedua adalah asas layak dan wajar, adalah besarnya kompensasi yang diberikan perusahaan kepada karyawan dapat memenuhi kebutuhannya pada tingkat normatif yang ideal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Novitasari dengan nomor NIM C1B019106. Di sini saya akan melanjutkan pembacaan materi yang telah disampaikan oleh Saudara Afdal. Selanjutnya yaitu tentang materi jenis-jenis kompensasi, di mana kompensasi sendiri terbagi menjadi dua jenis, yaitu kompensasi langsung dan kompensasi tidak langsung. Yang pertama saya akan membahas tentang kompensasi langsung ataupun direct compensation, yaitu pembayaran balas jasa yang berupa gaji, upah, dan juga upah insentif. Gaji adalah balas jasa yang dibayarkan secara periodik kepada karyawan tetap serta mempunyai jaminan yang pasti. Yang kedua yaitu kompensasi tidak langsung ataupun indirect compensation, yaitu pembayaran balas jasa yang berupa kesejahteraan karyawannya. Contohnya, motivasi, promosi, dan jabatan. Selanjutnya saya akan membahas tentang wujud dan juga bentuk kompensasi. Yaitu yang pertama ada uang. Di sini uang itu ada menjadi beberapa golongan. Yang pertama, gaji dan upah, dan yang kedua, tunjangan berupa uang pastinya, dan yang ketiga yaitu bonus. Sedangkan wujud dan bentuk kompensasi yang kedua yaitu berupa natura, dengan golongan-golongan seperti beras, pakaian, dan juga obat-obatan. Sedangkan yang ketiga, wujud dan bentuk kompensasi sendiri yaitu berupa kenikmatan dengan golongan seperti berikut. Yang pertama dengan adanya fasilitas rumah ataupun disewakan, dan yang kedua yaitu adanya fasilitas kendaraan, dan yang ketiga yaitu pemeriksaan keadaan. Perkenalkan, nama saya Lisnawati Putri, NIM C1B0191008. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses kompensasi, yang dimana tahap pertamanya identifikasi dan studi pekerjaan, pembagiannya deskripsi jabatan, deskripsi pekerjaan, serta standar pekerjaan. Tahap kedua yaitu keadilan internal, di mana pembagiannya peningkatan pekerjaan, pengkelasan pekerjaan, perbandingan faktor, serta sistem poin. Tahap ketiga yaitu keadilan eksternal, di mana survei gaji dan upah memiliki pembagian Departemen Tingkat Kerja, Kantor Penempatan Tingkat Kerja, Asosiasi Karyawan, Asosiasi Profesional, serta survei diri. Tahap keempat yaitu kesepadanan nilai internal dan eksternal, menentukan nilai pekerjaan.
Nilai evaluasi pekerjaan sama dengan kesepadanan sama dengan nilai pasar kerja. RAGE, tingkat harga untuk tiap pekerjaan. Sistem kompensasi. Sistem kompensasi yang biasanya digunakan adalah sistem prestasi, sistem waktu, sistem kontrak atau borong. 1. Sistem prestasi, upah sistem hasil. Suatu cara yang mengaitkan secara langsung antara besarnya upah dengan prestasi kerja yang ditunjukkan oleh karyawan yang bersangkutan. Contohnya, kompensasi sistem hasil, per potong, per meter, per kilo, dan per liter, dan sebagainya. 2. Sistem waktu. Suatu cara yang menentukan besarnya kompensasi dihitung berdasarkan standar waktu, seperti jam, hari, minggu, dan bulan. Besarnya upah ditentukan oleh lamanya karyawan melaksanakan atau menyelesaikan suatu pekerjaan. Umumnya, cara ini digunakan bila ada kesulitan dalam menerapkan cara pengupahan berdasarkan prestasi. 3. Sistem kontrak atau borong. Suatu cara untuk menentukan besarnya kompensasi berdasarkan kuantitas, kualitas, dan lamanya penyelesaian pekerjaan yang sesuai dengan kontrak perjanjian. Untuk mendapatkan hasil yang sesuai yang diharapkan, maka dalam kontrak juga dicantumkan ketentuan mengenai konsekuensi. Bila pekerjaan yang dihasilkan tidak sesuai dengan perjanjian, baik secara kuantitas, kualitas maupun lamanya penyelesaian pekerjaan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai faktor yang mempengaruhi kompensasi. Di sini saya himpun faktornya itu menjadi 11. Yang pertama itu ialah penawaran dan permintaan tenaga kerja. Jika pencari kerja atau penawaran lebih banyak daripada lowongan pekerja atau permintaan, maka kompensasi relatif lebih kecil. Yang kedua itu kemampuan dan persediaan perusahaan atau organisasi. Apabila kemampuan dan kesediaan perusahaan untuk membayar semakin baik, maka tingkat kompensasi akan semakin besar. Yang ketiga yaitu serikat buruh atau organisasi karyawan. Yaitu apabila serikat buruhnya kuat dan berpengaruh, maka tingkat kompensasi semakin besar. Yang keempat yaitu produktivitas kerja karyawan. Jika produktivitas kerja karyawan baik dan banyak, maka kompensasi akan semakin besar. Yang kelima yaitu prestasi karyawan. Jadi setiap karyawan yang memiliki prestasi untuk kemajuan perusahaan akan mendapatkan kompensasi yang lebih dari perusahaan itu sendiri. Yang keenam yaitu biaya hidup. Apabila biaya hidup di daerah itu tinggi, maka tingkat kompensasi atau upah semakin besar. Sebaliknya, jika tingkat biaya hidup di daerah itu rendah, maka tingkat kompensasi atau upah relatif lebih kecil. Seperti tingkat upah di Jakarta lebih besar daripada di Bandung. Yang ketujuh yaitu pemerintah dan undang-undang dan Kepres. Pemerintah dengan undang-undang dan Kepres menetapkan besarnya batas upah atau balas jasa minimum. Peraturan pemerintah ini sangat penting supaya pengusaha tidak sewenang-wenangnya untuk menetapkan besarnya balas jasa bagi karyawan. Pemerintah berkewajiban melindungi masyarakat dan tindakan sewenang-wenangnya. Yang kedelapan ialah pendidikan dan pengalaman kerja. Jika pendidikan lebih tinggi dan pengalaman kerja lebih lama, maka gaji atau balas jasanya akan semakin besar karena kecakapannya serta keterampilannya lebih baik. Sebaliknya, karyawan yang berpendidikan rendah dan pengalaman kerja yang kurang, maka tingkat gaji atau kompensasinya itu relatif kecil gitu. Yang kesembilan ialah kondisi perekonomian. Yang ke-10 itu jenis dan sifat pekerja, dan yang terakhir atau yang ke-11 yaitu konsistensi internal dan eksternal.